Sekarang kami kedatangan tamu dari Bank Sumsel, cabang Rifai ya. Jadi seperti biasa kita akan ngobrol pintar sama abang-abang kita yang ganteng ini. Ini sebelum kita ngobrol pintar, kita perkenalkan dulu masing-masing. Ada di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Irwan Kurniawan. Jadi beliau adalah wakil pimpinan cabang bidang operasional di cabang Kapten Rifai ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Pak Fadil, penyelia pemasaran di cabang utama Kapten Rifai Kota Palembang. Nah, kita akan mengobrol banyak tentang terutama tentang produk-produk Bank Sumsel ini. Apa saja sih yang ditawarkan kepada masyarakat kota, para nasabah yang ada di Kota Palembang ini. Barangkali saya langsung kepada Pak Irwan. Biasanya kalau kita di aktivis atau dunia perpolitikan panggilnya Bung, tapi kalau di dunia profesional nggak berlaku kali ya, panggilnya harus Pak. Ya kan Pak Irwan. Fleksibel aja Pak. Fleksibel aja ya. Yang akrab. Yang akrab ya. Bisa juga dipanggil Irwan, Kurniawan, atau panggilan sehari-hari siapa? Irwan ya. Oke, saya panggil Irwan. Pak Irwan. Wakil pimpinan cabang operasional ini apa yang biasa Pak Irwan kerjakan? Ya baik, terima kasih Pak atas kesempatannya kita bisa berinteraksi, bersilaturahim pada kesempatan siang hari ini. Jadi bisa hadir di channel Bapak, insya Allah bisa bermanfaat. Jadi terkait dengan kenapa di cabang utama Rifai itu ada 2 pembidangan, itu supaya pada akhirnya pembidang satu apa? Pelayanan Yang keduanya operasional. Jadi kalau bahasa praktisnya pelayanan itu lebih ke front office. Ke dalam internal ya. Langsung berhadapan langsung dengan pelayanan nasabah. Kalau operasional itu lebih ke back office, supporting yang internal ya. Betul. Aspek legal termasuk di dalamnya kredit dan pemasaran. Itu kan produk bank itu kan kalau secara undang-undangnya itu kan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Penghimpunan dana itu front office-nya, penyalurannya itu back office-nya. Oke. Nah, seperti itu. Ya gitu ya. Nah, sekarang yang karena kita yang back office-nya, tentu kita yang sering berinteraksi dengan nasabah ya. Nasabah back office. Ya. Artinya untuk menyalurkan uang yang dihimpun itu. Oke. Nah, apa saja sih produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Sumsel sendiri kepada nasabah-nasabah? Baik. Jadi kalau untuk produk-produk pembiayaan itu secara sifat kredit itu kan ada yang konsumtif, ada yang produktif, Pak. Konsumtif itu kita peruntukkan untuk masyarakat berpenghasilan tetap, payroll yang di Bank Sumsel, atau mereka-mereka yang punya usaha profesi tapi peruntukannya bukan untuk usaha. Sementara satu lagi jenis kredit produktif itu satu jenis pembiayaan yang diperuntukkan untuk mensupport usahanya. Usaha dalam proses penciptaan nilai tambah, dalam pembukaan lapangan kerja, ya ujung-ujungnya tingkat kesejahteraan dan pendapatan negara melalui pendapatan pajak ya. Seperti itu Pak, aspek makro-mikronya, ekonominya. Harapannya Betul. Nah, untuk saat ini yang favorit nanti detailnya ada Pak Fadil yang bisa menambahkan. Untuk saat ini kita kalau untuk usaha yang lagi favorit itu kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat. Dan pemerintah juga lagi gencar Pak menjadi salah satu alternatif solusi untuk menghadapi situasi pandemi saat ini yang memang kurang menguntungkan bagi para pelaku usaha. Seperti itu. Karena bunganya yang murah. Bunganya sangat ringan. Jadi saya bicara dengan Pak Fadil ya. Pak Fadil. Program yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, yang katanya kredit usaha rakyat itu ada tidak bisa disalurkan kepada komunitas-komunitas usaha, contoh seperti paguyuban
atau usaha-usaha sektor lain. Oke. Kalau kredit usaha rakyat yang khususnya di Bank Sumsel memang peruntukannya memang untuk pelaku usaha, khususnya usaha retail ya Pak. Ya. Jadi kalau Bapak tanya soal ada tidak kur ini spesial khusus untuk paguyuban, ya tentu ada Pak. Ada ya? Ya. Jadi seperti contoh kami sudah membiayai salah satu paguyuban, paguyuban Bakso Solo Berseri, yang tentunya merupakan salah satu anggota dari Forum Kuliner sendiri. Jadi melalui ketuanya, melalui ketua paguyubannya, kami ya Bapak Pagimin, kami kemarin memang sudah adakan kerjasama khusus untuk membiayai anggota-anggota paguyuban Bakso Solo Berseri. Nah, boleh langsung saya detail ke kurnya Pak ya? Ya, silakan. Jadi kredit usaha rakyat di Bank Sumsel ini memang suku bunganya sangat-sangat rendah Pak, 6%. 6% ya? Terus maksimal plafon itu bisa sampai 500 juta. Plafonnya ya? Ya, dengan jangka waktu kredit itu selama 5 tahun. 5 tahun? Betul Pak. Tapi 5 tahun ini kita, seperti kata Pak Irwan tadi, kredit itu terdiri dari 2, produktif dan konsumtif. Khusus untuk KUR itu adalah kredit produktif. Nah, kredit produktif ini ada yang modal kerja atau KMK, dan juga ada yang investasi. Jadi kalau modal kerja ini ya kita modal kerja dulu apa aja? Jadi modal kerja ini yang bisa kita biayai di sini adalah misalnya persediaan Pak. Persediaan. Jadi contohnya misal nih dia ada warung Pak, misal dia pengen nambah stok barang, itu bisa kita salurkan kredit modal kerja. Namun begitu misalnya si pelaku usaha ini contoh pengen bangun kos-kosan, misalnya sudah ada 5 pintu, dia pengen tambah lagi 5 pintu lagi, gitu Pak. Itu bisa kita gunakan investasi. Jadi kalau untuk jangka waktu kredit investasi pada KUR ini bisa sampai maksimal 5 tahun, untuk kredit modal kerja sendiri itu maksimal 4 tahun. Itu beda ya? Beda Pak. Nah, kalau Bapak tanya kembali lagi soal paguyuban, KUR ini pada dasarnya memang harus ada jaminan Pak. Ada jaminan. Jaminannya itu berupa aset tetap. Nah, tapi yang dapat jaminan katanya kan ada juga KUR yang tidak perlu dijamin, tidak perlu ada jaminan. Iya. Jaminan itu ada limitnya, ada betul. Kalau kita itu kredit yang tanpa jaminan itu namanya super mikro, Pak. Super mikro. Itu maksimal sampai 10 juta, Pak. Maksimal ya? Iya. Tapi untuk kredit mikro yang sampai dengan 50 juta, kita tetap pakai agunan, Pak. Tapi paling tidak dia jaminannya itu BPKB mobil atau BPKB motor seperti itu. Namun untuk 50 juta ke atas sampai dengan maksimal 500 tadi, jaminannya itu berupa sertifikat. Nah, tergantung dari nilai agunannya lah ya. Betul Pak. Nilai kebutuhan kreditnya nanti ujung-ujungnya nanti di cover oleh nilai jaminan. Seperti itu. Nah, khusus untuk paguyuban Pak, ya kalau memang kita bisa kerjasama dalam artian nanti kreditnya itu, KUR-nya itu ada di Bank Sumsel cabang utama Partai Naripai ya. Nah, untuk paguyuban itu yang tadi 50 juta menggunakan jaminan, ini kita spesialkan Pak. Ada spesial case. Ya, jadi kalau misalnya mendapatkan persetujuan dari ketua paguyuban atau bahkan ketua forum kulinernya sendiri, kalau forum kulinernya bisa 100 juta dong. Coba nanti dicek kembali. Tapi untuk sementara ini spesial paguyuban 50 juta itu tidak kita apa istilahnya tidak kita paparkan jaminan Pak. Oke, saya sampaikan dulu ke kawan-kawan paguyuban. Baik Pak. Kepada kawan-kawan paguyuban Pecel Lele, rumah makan Serba, rumah makan Padang, paguyuban Sate, paguyuban Pempek yang tergabung di dalam forum kuliner, dan paguyuban Pindang juga yang tergabung dalam kuliner. Nah ini ada tawaran menarik
yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Bank Sumsel Cabang Rifai, bagi yang meminjam 50 juta maksimal itu tanpa jaminan, dengan catatan harus dijamin oleh ketua paguyuban masing-masing. Tapi kalau dijamin oleh ketua forum kulinernya, aku bilang minta 100 juta, tapi mau diskusikan dulu. Itu belum bisa. Sementara ini dulu. Oke. Namun Pak, tadi biasanya kan kalau misalnya kalau kita lihat ada tanda bintang, Pak, syarat dan ketentuan. Syarat untuk berlaku ya. Tentunya harus sudah melalui persyaratan dan ketentuan yang ada pada Bank Sumsel, khususnya KUR. Dalam artian ya KUR sendiri ini ada syaratnya. Salah satu yang krusial itu adalah bank checking. Ya, kalau dulu namanya BI checking, kalau sekarang SLIK Pak yang dikeluarkan oleh OJK. SLIK sistem laporan informasi. Ini yang keluarin OJK Pak. Ya, jadi kalau misalnya SLIK-nya itu tidak ada masalah, tidak ada kredit macet atau bahkan secara track record bagus, itu baru kita nanti ajukan rekomendasi ke ketua. Ini apakah hanya untuk kota saja atau juga berlaku untuk luar wilayah Kota Palembang? Karena kan forum kuliner kan juga ada di kabupaten-kabupaten lain. Betul. Kalau untuk sementara ini Pak, yang apa istilahnya itu memang kerja sama kita. Nanti kita lihat anggota paguyuban, walaupun mereka kita seperti di OI, kita juga punya cabang di sana. Bagaimana kalau kawan-kawan di OI dia mau pinjamnya di kurnya di cabang Rifai aja, kira-kira. Jadi gini Pak, kalau untuk kredit usaha itu kita lebih lihat di mana sih lokasi usahanya Pak. Jadi ya tentu itu menjadi pertimbangan kami. Karena misalnya usaha itu kan harus kita pantau Pak. Secara periodik. Jadi mungkin sebulan sekali kita lihat gitu Pak, usahanya itu berjalan atau tidak setelah kita kasih KUR gitu Pak. Nah tentu kalau lokasi usahanya di luar Palembang, mungkin agak sulit kita Pak untuk mengontrolnya. Jadi artinya ini kita utamakan yang di Palembang. Kota Palembang ya. Untuk tahap awal bisa juga disampaikan prioritasnya saat ini di Kota Palembang ya. Untuk percontohan, artinya untuk yang di cabang Rifai, ya khususnya di Kota Palembang ya. Betul. Barangkali kalau yang di cabang silakan menghubungi cabang Bank Sumsel terdekat dengan lokasi usaha. Berdasarkan lokasi usaha tadi. Oh iya, satu lagi Pak. Ada beberapa syarat yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah SLIK. Ada juga surat keterangan usaha Pak. Jadi surat keterangan usaha ini wajib dari kecamatan Pak. Dikeluarkan oleh camat. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya usahanya sudah ada, mungkin sudah ada NIB, NIB ya, sudah ada SIUP atau legalitas usaha yang lainnya, itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Minimal adalah surat keterangan usaha dari camat. Kalau yang lain-lain standar Pak, KTP, NPWP, KK, surat nikah. Minimal NIB tadi lah ya. Betul. Apa tadi ya? Betul Pak. Oke. Sekarang kan sudah gampang. Betul. Online. SSS Pak. Oke. Nanti semuanya kita verifikasi, ditambah dengan surat rekomendasi. Mudah-mudahan kalau berjodoh kita salurkan. Nah, kira-kira ketika teman-teman sudah ingin itu, langkah awal apa yang harus datang? Harus siapkan langkah-langkah mereka. Artinya ketika mereka mau pinjam nih, mau pakai konkur, langkah apa? Mereka ini harus siapkan apa? Dan terus ketika dia sudah ajukan itu berapa lama? Dan terus ada lagi nantinya syarat-syarat lainnya ketika dia mengajukan itu. Sebenarnya kalau untuk apa yang harus dilakukan, yang pertama tadi mempersiapkan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan secara garis besar ya. Identitas diri, identitas keluarga, terutama KUR ini syaratnya harus EKTP Pak. EKTP ya? EKTP, karena penyaluran KUR yang sekarang ini data kita tersentral dengan data server kementerian, jadi semuanya terdaftar di sana. Karena untuk penerima KUR ini disyaratkan maksimal itu 500 juta Pak, per individu. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah menggunakan fasilitas KUR sebesar misalkan 300 juta, sudah selesai dan lunas, berikutnya ingin menggunakannya kembali cuma bisa 200 juta. Itu per individu. Ya, per individu. Tapi ada pengecualian untuk misalkan
sektor-sektor produktif, Pak. Maksudnya produktif itu kayak misalnya pertanian, Pak. Pertanian yang memproduksi padi. Itu unlimited, Pak. Oh, tanpa batas. Tanpa batas. Contohnya itu untuk pertanian padi sama perikanan kalau nggak salah. Jadi dia ketika berproduksi nanti terus sudah panen, kan ada skema satu lagi itu yang pembayarannya berdasarkan siklus usaha. Ya. Seperti misalnya tadi tambak atau padi kan itu dalam 4 bulan misalnya, dalam 4 bulan panen itu ada pola siklus pembayaran yarnen, dibayar pada saat panen. Itu misalkan modal nih, misalnya petani ini punya 1 hektar misalnya 10 juta Pak, karena memang ini hanya untuk mikro Pak, untuk mikro Pak, yang tadi 50 tadi Pak. Misalnya ini 1 hektar ya biasanya sih 10 jutaan Pak. 1 hektar butuh 4 bulan lunas, dalam 4 bulan baru dibayar kan. Terus mau ngajukan lagi 10. Nah yang pola seperti ini tidak ada batasan. Di secara ketentuan eksternal ya, ketentuan dari peraturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu jadi nggak ada batasan kalau dia untuk produktif tadi mikro. Nah tapi kalau tadi misalnya pelaku usaha tadi misalkan kalau mau mengajukan KUR ke Bank Sosial RIFAI ini apa yang harus dilakukan? Pertama-tama tadi sudah melengkapi persyaratan identitas diri, identitas usaha, kalaupun tidak ada cukup dengan surat keterangan usaha. Kalau cuma 50 juta ke bawah bisa mengurus di kelurahan, kalau di atas 50 baru di kecamatan. Atau kalau sudah ada NIB ya. Kalau sudah ada NIB cukup pakai NIB, atau sudah ada yang lain-lainnya seperti SIUP sudah ada, SITU sudah ada. SIUP yang ada lagi ya? Sebenarnya iya, sebenarnya ada lagi. Iya. Apalagi sama online. Apalagi ada OSS itu ya Pak ya. Tapi masyarakat kita banyak belum tahu juga itu Pak. Belum tahu juga. Iya, lewat OSS. Kalau kawan-kawan di forum kuliner sudah. Oh, Masya Karena Allah. rata-rata sudah diurus. Sudah teredukasi di tangan yang tepat Pak ya. Jadi sudah diurus oleh wakil komandan satgas kita biasanya. Sudah dipersiapkan. Jadi tinggal lagi memang ada syaratnya sudah lengkap. Tinggal lagi tempat jam-jam aja. Sosial juga sudah siap. Ya, jadi syarat-syarat tadi dipersiapkan, disampaikan kepada kami. Nanti tim kami akan mengecek terlebih dahulu SLIK tadi Pak, Sistem Layanan Informasi Keuangan, lewat OJK. Yang kedua, apakah yang bersangkutan pernah menggunakan fasilitas KUR di SKIP. Setelah itu clear, nanti teman-teman survei harusnya setelah berkas lengkap ya seminggu lah Pak ya. Seminggu paling lama. Paling lama seminggu. Nanti kita jadwalkan survei, datang ke lokasi usaha, kita lihat kebutuhannya seperti apa, wawancara dan kebutuhan usaha. Jika sudah, nanti kita analisa, kita butuh waktu untuk analisa. Kalau memang oke, nanti kita keluarkan surat penegasan pemberian kredit SP3K namanya. Kita kasih tahu ke calon debitur bahwa Bapak kredit ini disetujui. Kalau Bapak oke, kita jadwalkan untuk akad kredit. Lebih kurang kalau prosesnya itu ya setelah berkas lengkap kita bisa makan waktu seminggu lah Pak. 1 minggu. Oke. Jadi baiklah pemirsa sekalian, kawan forum kuliner, paguyuban bakso, paguyuban sate, paguyuban pempek, pecel lele, paguyuban pindang, rumah makan serba, dan rumah makan padang. Ini kesempatan bagi teman-teman yang memulai usaha, yang sudah ada usahanya, atau kawan-kawan juga yang membuka usaha kuliner. Tentu ini bukan hanya untuk forum kuliner, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di kota. Bisa mendatangi teman-teman di kantor cabang RIFAI Bank Sumsel Babel. Nah, ini saja perbincangan pintar kami, ngopi kami. Lain kali akan kita bincang-bincang tadi dengan narasumber yang lain. Saya Ida Sril, saya akhirin. Saya Irwan Kurniawan. Saya Fadil. Ya.